selamat sore. Baik, pada kesempatan ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk berkatekese bersama. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, nama saya Maria Erlin Cekwa dan teman saya Maria Demetria Abu. Inilah perkenalan singkat dari kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita memulai Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita awali katekese kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sesuai tema kita pada sore hari ini yaitu panggilan untuk melayani. Setiap orang pasti memiliki panggilan, baik itu panggilan untuk hidup, bekerja, dan melayani. Namun, seringkali kita terjebak dalam pandangan dunia yang menganggap bahwa jabatan, kekuasaan, dan kedudukan adalah hal yang paling utama. Yesus mengajarkan kita nilai yang berbeda melalui firman-Nya dalam Injil Matius bab 20 ayat 26 sampai 28. Melalui ayat ini, kita diajak untuk melihat panggilan yang lebih tinggi, yaitu panggilan untuk melayani dengan kerendahan hati tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Panggilan ini mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati tidak terletak pada posisi atau status, melainkan pada ketulusan hati untuk mengutamakan kebutuhan orang lain di atas diri kita sendiri. Dengan hati yang terbuka, marilah kita merenungkan panggilan untuk melayani, mengikuti teladan Kristus yang memberikan hidupnya bagi kita. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami anak-anak-Mu kembali haturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang di hadapan-Mu untuk belajar lebih dalam tentang panggilan-Mu yang penuh cinta. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar hati kami terbuka untuk menerima panggilan-Mu ini. Ajarilah kami untuk melayani tanpa pamrih, seperti Engkau datang ke dunia untuk memberikan hidup-Mu bagi kami. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk menjalani hidup ini dalam melayani dengan baik.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita melanjutkan katekese kita dengan mendalami tema kita pada sore hari ini, yaitu panggilan untuk melayani dengan metode Amos. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi pelayan, bukan hanya untuk pekerjaan tersebut tertentu, tetapi sebagai bagian dari hidup yang mengikuti Kristus. Pelayan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan hanya oleh mereka yang berada di posisi tertentu dalam gereja, melainkan panggilan untuk semua orang yang percaya, termasuk kita orang muda Katolik. Yesus sendiri datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita umat manusia. Melalui pengorbanan ini, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan adalah wujud kasih dan nyata. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang muda Katolik, marilah kita merenungkan bagaimana kita bisa melayani di lingkungan kita, baik itu di gereja maupun di luar gereja. Seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kerja kita, dan di keluarga kita. Pelayanan bisa dilakukan melalui tindakan, seperti membantu teman, mendengarkan dengan empati, atau mengerjakan tugas bersama-sama. Pelayanan sejati dilakukan dengan kerendahan hati, tanpa mencari pujian atau keuntungan pribadi. Dalam Injil Matius bab 20 ayat 28, Yesus menekankan bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Demikian juga orang muda, kita dipanggil untuk melayani tanpa pamrih. Kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang muda Katolik, seringkali kita harus mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan kita untuk orang lain. Baik agar saudara-saudara tidak merasa bosan dan jenuh dengan materi yang kami sampaikan ini, di sini kami ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang lebih mementingkan karirnya dibanding membantu sesamanya. Baik, judul ceritanya tentang melayani tanpa pamrih. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Rian adalah seorang mahasiswa yang aktif, penuh ambisi dan sangat peduli dengan masa depan, atau penuh ambisi dengan karirnya. Rian selalu berusaha menjadi yang terbaik di bidangnya, mengejar gelar di bidang akademis, dan menghimpun prestasi agar bisa sukses di masa depan. Namun, di tengah kehidupan yang sibuk dan fokus pada pencapaian pribadinya, ia merasa kosong, hampa. Hidupnya itu merasa tidak ada orang lain di dalam hidupnya, hanya dirinya sendiri. Namun, meskipun sering mendapat pujian dan pengakuan, di suatu hari, kampus Rian mengadakan sebuah acara sosial untuk membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, atau misalnya acara berkunjung ke panti asuhan, misalnya seperti itu. Acara tersebut mengundang banyak relawan atau banyak warga. Namun, Rian merasa tidak tertarik untuk ikut serta kegiatan tersebut. Dia merasa terlalu sibuk dengan tugas kuliah dan persiapan ujian. Tetapi teman-temannya mengajak Rian untuk bergabung. Dan Rian pun akhirnya menyetujui permintaan temannya tersebut. Seiring berjalannya waktu, Rian mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan. Bahkan
mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama dengan dia. Dia menyadari bahwa meskipun pekerjaan dan pencapaian pribadi itu penting, ada hal yang jauh lebih berarti, yaitu melayani orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan pujian dan balasan. Wah, ternyata seiring berjalannya waktu, kisah pemuda ini sudah tidak mementingkan pribadinya lagi, tetapi dia lebih mementingkan kepentingan orang lain. Baik, dari pengalaman itu, Rian menemukan panggilannya untuk melayani, sebuah panggilan yang jauh lebih memberi arti dalam hidupnya. Ia belajar bahwa melayani bukan hanya tentang memberikan apa yang kita miliki, tetapi juga tentang memberikan diri kita sendiri dengan kasih yang tidak terbatas. Sejak saat itu, Rian tidak lagi hanya mengejar sukses pribadinya sendiri, tetapi juga melayani dengan sepenuh hati, menyadari bahwa inilah cara untuk menjadi besar di hadapan Tuhan. Inilah cerita singkat dari seorang pemuda yang lebih mementingkan karirnya. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan mengenai cerita tersebut. Oke, baik. Saya mau mengajukan satu pertanyaan, yaitu mengapa hal itu terjadi dalam cerita tersebut dan apa penyebabnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya menjawab pertanyaan yang diberikan saudara. Mengapa Rian merasa hal tersebut terjadi? Karena Rian merasa hidupnya itu tampak atau kosong meskipun dia sudah meraih banyak prestasi. Alasannya atau penyebabnya karena pencapaiannya yang ia peroleh tidak memberi makna yang mendalam dalam hidupnya. Meskipun dia sudah sukses dalam bidang akademik dan mendapat pujian, tetapi ia merasa hidupnya hanya berfokus pada dirinya sendiri dan tidak membaur dengan orang lain. Rian mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari prestasi pribadi, tetapi dari memberi dan melayani sesama. Baik, mungkin hanya ini sedikit jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengaitkan antara teks kitab suci dengan masalah yang sudah kita bahas dalam cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Marilah kita membacakannya bersama-sama. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Untuk menggali lebih dalam terkait dengan tema panggilan untuk melayani, berdasarkan Injil Matius bab 20 ayat 26 sampai 28, kita dapat melihat dokumen-dokumen gereja. Dalam dokumen-dokumen gereja mengajarkan bahwa pelayanan adalah inti dari panggilan hidup setiap orang Kristen. Panggilan untuk melayani dalam kehidupan kita sehari-hari mencerminkan panggilan universal setiap orang dan semua orang Kristen untuk membawa kasih dan keadilan Tuhan kepada sesama. Gereja juga menegaskan bahwa pelayanan bukanlah suatu tindakan berpisah dari kehidupan spiritual, melainkan bagian integral dari iman yang hidup. Dalam hal ini, melayani dalam hati yang tulus menjadi pusat ajaran gereja yang tidak hanya berfokus pada tindakan eksternal, tetapi
pada motivasi batinia yang tulus untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan kasih yang tanpa pamrih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa panggilan untuk melayani bukanlah untuk menjadi besar, tetapi untuk menjadi rendah hati, seperti yang telah Engkau tunjukkan melalui hidup-Mu. Kami mohon agar Engkau memberikan kekuatan dan keberanian kepada kami, agar dapat menanggapi panggilan-Mu dengan penuh iman dan cinta, siap melayani sesama dengan hati yang tulus. Semoga kami dapat mengikuti teladan-Mu dengan mengutamakan kepentingan orang lain, bukan diri sendiri, dan dengan sukacita memberikan diri kami bagi pelayanan dimanapun kami berada. Kuatkan kami untuk terus berjalan dalam jalan pelayanan sebagaimana Engkau datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat, tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore semua.